Bicara tentang peradaban Mesir, tentunya banyak hal menarik yang bisa diangkat dari sana. Karena Mesir adalah sebuah peradaban pertama dan tertua di dunia. Menurut penelitian, dari sanalah awal mula manusia mengenal baca tulis. Meskipun sebagian riwayat dari agama Abrahamik, zaman baca tulis pertama kali manusia ada pada era Nabi Syits atau setelahnya, yaitu Nabi Idris. Pokoknya intinya, di zaman Mesir kuno inilah dimulainya fase-fase kecerdasan manusia dalam hal penemuan dan ilmu pengetahuan. Orang-orang mulai coba-coba melakukan eksperimen ini dan itu, melakukan segala hal dengan kesalahan hingga pada akhirnya menemukan sebuah kebenaran. Di sini ada sebuah eksperimen atau ritual aneh dari peradaban Mesir yang berkaitan dengan seksualitas. Catatan sejarah menyebut ada beberapa fakta mengejutkan seputar aktivitas seksual di zaman Mesir kuno. Dan inilah faktanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para arkeolog menemukan sebuah kondom di makam Raja Mesir Tutankhamun di Valley of the Kings atau Lembah Para Raja. Dari hasil penelitian, penemuan ini berasal dari tahun 1350 sebelum Masehi. Kondom itu ditemukan ketika arkeolog Howard Carter mengeksplorasi makam Tutankhamun pada 1922. Mereka pun melakukan tes DNA pada penemuan kondom tersebut. Dan ternyata benar, hasil dari tes DNA kondom tersebut milik dari sang Fir'aun Tutankhamun. Foto ini memperlihatkan kain linen berwarna putih dengan corak coklat kekuningan. Di salah satu bagiannya ada semacam tali yang diduga untuk dikaitkan ke pinggang Tutankhamun. Namun, para ahli menyebut kondom itu tidak berfungsi sebagai alat kontrasepsi, tapi sebaliknya, ada kemungkinan kondom tersebut digunakan dalam proses ritual atau sebagai pencegahan penyakit. Para arkeolog juga menemukan 2 janin bayi di makam tersebut yang setelah dites DNA merupakan keturunan dari Tutankhamun. Ada pula kondom yang terbuat dengan menggunakan usus domba. Pemakaian kondom oleh Mesir kuno ini kemudian ditiru oleh masyarakat Romawi kuno. Sementara masyarakat Cina kuno membuat kondom dari bahan sutra yang dilumuri dengan minyak khusus. Lalu di Jepang malah lebih ekstrim lagi. Orang-orang Jepang kuno membuatnya dari cangkang kura-kura dan tanduk binatang. Muslim dan Yahudi selama abad pertengahan menutup alat kelamin pria dengan tar atau merendamnya dengan jus bawang. Prostitusi atau pelacuran dinilai sebagai tindakan yang telah direstui oleh Tuhan dan itu terhormat untuk dilakukan. Bahkan para pekerja seks diberikan status sosial yang lebih tinggi di masa Mesir kuno. Tapi kalau di negara kita, para PSK yang masih waras pasti akan menyembunyikan identitas aslinya dan bertransaksi secara sembunyi-sembunyi. Para pekerja seks di zaman Mesir kuno akan secara terbuka dalam hal menawarkan jasanya kepada orang-orang. Biasanya para PSK itu akan menandai diri mereka dengan tampilan yang mencolok. Mereka akan menggunakan pewarna bibir atau lipstik. Kemudian mereka akan menggunakan gaun jala yang menjulur dari perut hingga mata kaki. Atau bahkan mereka bisa saja berkeliaran dengan telanjang bulat. Itu semua demi menarik perhatian laki-laki yang mau menggunakan jasanya sebagai PSK. Lalu kenapa para PSK zaman Mesir kuno ini punya kedudukan yang lebih tinggi dari para pekerja biasa? Katanya kerjaan PSK ini berhubungan dengan Dewi Bes dan Dewi Hathor. Dewi Bes merupakan dewi dari pesta dan cinta dan juga sebagai dewi kecantikan. Sedangkan Dewi Hathor adalah dewi langit, cinta, kecantikan, keibuan dan musik. Orang Mesir kuno punya kebiasaan unik sekaligus efektif untuk mencegah kehamilan. Mereka menggunakan kotoran buaya untuk menghindari terjadinya kehamilan. Memang terkesan geli dan jorok, tapi nyatanya cara itu ternyata efektif. Mereka akan memasukkan kotoran itu ke dalam vagina hingga padat. Hal ini dilakukan untuk memblokade sperma pria yang masuk. Mereka juga menambahkan madu dan tumbukan daun akasia ke dalam kotoran tersebut. Karena madu adalah agen antimikroba yang akan membantu alat kontrasepsi menyebabkan infeksi.
Sedangkan daun akasia menghasilkan asam laktat spermisida yang merupakan bahan aktif kontrasepsi modern. Wanita Mesir kuno juga menggunakan spons yang direndam dalam cuka yang akan memberikan penghalang sekaligus membuat tingkat pH atau keasaman vagina kurang ramah bagi sperma. Dari semua itu, ternyata ada satu pertanyaan. Lantas seberapa sering orang-orang Mesir mencegah kehamilan? Mengutip dari Ancient Origins, hal itu belum diketahui secara pasti. Tapi ada satu hal yang jelas adalah, meski orang Mesir sangat menghargai kehidupan, ada kalanya mereka juga memberikan pilihan. Hewan, khususnya buaya, memainkan peranan penting baik dalam kehidupan, kerajaan maupun non-kerajaan di Mesir kuno. Dalam hal ini, hewan-hewan dapat berperan sebagai dewa, peliharaan, simbol kesuburan, ataupun objek ketakutan, perlindungan, dan keberuntungan. Sebenarnya bukan menjadi rahasia umum lagi jika orang-orang Mesir kuno sering bersetubuh dengan hewan. Tapi yang lebih gila lagi, mereka bersetubuh dengan buaya Sungai Nil. Mereka menggulingkan buaya itu lalu menyetubuhinya. Semua itu mereka lakukan karena katanya bisa membawa keberuntungan dan mampu membawa kemakmuran. Menurut cerita mitologi setempat, hal tersebut merupakan salah satu bentuk persembahan kepada dewa buaya penunggu Sungai Nil. Dewa itu dinamakan Sebek. Iya, mereka melakukan itu demi memuji dewa penunggu Sungai Nil. Padahal menurut kepercayaan kita, sungai dan lembah adalah salah satu tempat tinggal favorit dari jin. Pasti mereka terfitnah dan dibodohi oleh bangsa jin penunggu Sungai Nil. Peradaban Mesir kuno memiliki kepercayaan yang unik, mungkin terbilang aneh. Mereka beranggapan bahwa pasang surutnya aliran Sungai Nil itu disebabkan oleh dewa yang melakukan ejakulasi. Oleh karena itu, Fir'aun sebagai raja Mesir saat itu melakukan ritual dengan melakukan masturbasi di hadapan orang banyak. Dia memuaskan dirinya sendiri hingga orgasme di Sungai Nil, dengan tujuan selalu berkah dan air Sungai Nil tidak pernah kering. Hal itu juga dilakukan untuk menghormati dewa Atum, salah satu dewa pemberi kepuasan pada seks. Menurut mitologi Mesir kuno, penciptaan alam semesta adalah hasil dari masturbasi oleh dewa Atum. Menurut mereka, sebelum penciptaan alam semesta, dewa Atum adalah satu-satunya makhluk yang ada. Pada masa tertentu, dewa Atum mulai merasa kesepian dan terangsang karena tidak ada seorang pun yang ada untuk memuaskan hasrat seksualnya. Dewa Atum pun mulai melakukan masturbasi. Ini mitologi yang nyeleneh. Masa iya penciptaan alam semesta yang luar biasa ini dari hal sekonyol itu? Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat ke-30. Wallahu alam bisawab. Jadi itulah kelakuan aneh penduduk Mesir kuno. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.